Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang financial management. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Saya sendiri Isna Fatin Nurhanifah, NIM 215221143, dan teman saya yang bernama Nilam Ayu Setiawan dengan NIM 215221148. Di sini saya akan menjelaskan slide 1 sampai 7. Pertama, untungnya perilaku investor paling sukses seperti Warren Buffett dan Peter Lynch menyampaikan banyak atribut yang sama, antara lain: A. Fokus pada realitas ekonomi bukan realitas akuntansi. Laporan keuangan yang disampaikan oleh akuntan mungkin tidak cukup mewakili realitas ekonomi bisnis. Realitas akuntansi adalah konservatif, melihat ke belakang dan diatur oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keputusan investasi sebaliknya harus didasarkan pada realitas ekonomi bisnis. Dalam realitas ekonomi, aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, keahlian manajerial khusus, dan reputasi mungkin sangat berharga, namun di bawah GAAP mereka akan dilakukan dengan sedikit atau tidak sama sekali nilai. B. Lihatlah ke depan dan perhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk melihat ke depan berarti bahwa seseorang tidak boleh mempertimbangkan biaya hangus, pengeluaran yang telah sudah terjadi atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Hanya arus kas yang diharapkan akan direalisasikan atau dibelanjakan di masa depan yang penting bagi pengambilan keputusan yang bijaksana. Misalnya, Buffett berpendapat bahwa nilai intrinsik adalah nilai sekarang dari masa depan kinerjanya yang diharapkan. C. Diversifikasi investasi itu bagus. Seperti pepatah lama mengatakan, jangan menaruh semua telur Anda ke dalam satu keranjang. Prinsip ini banyak diilustrasikan oleh bank yang berusaha minimalkan dampak kredit kerugian dengan mendiversifikasi portofolio pinjaman mereka, dan oleh perusahaan asuransi yang berusaha untuk mengurangi dampak kerugian asuransi dengan mendiversifikasi portofolio ekspor yang diasuransikan. D. Pengambilan yang diperlukan mengikuti resiko. Akal sehat memberitahu kita bahwa semakin banyak resiko yang diambil, semakin banyak yang harus dibayar. Jadi, kita harus selalu berhati-hati untuk menilai arus kas masa depan yang beresiko terhadap yang lebih tinggi. Pengembalian yang diminta daripada serangkaian arus kas berisiko lebih rendah. Tarik keuntungan ekonomi adalah bahwa memberikan panduan sederhana dan jelas kepada manajer operasi tentang cara membuat atau menghindari menghancurkan nilai. A. Meningkatkan penjualan. Memegang faktor-faktor lain konstan seperti biaya dan modal, peningkatan penjualan akan meningkatkan NOPAT, laba operasi bersih setelah pajak, yang meningkatkan spread return of capital (ROC). B. Potongan biaya. Memegang faktor-faktor lain konstan seperti penjualan dan modal, penurunan biaya akan meningkatkan NOPAT dan penyebaran ROC. C. Mengurangi modal yang digunakan. Memegang faktor-faktor lain
konstan seperti penjualan dan biaya, mengurangi modal yang digunakan dalam bisnis dan akan meningkatkan pengembalian modal dan penyebaran ROC. D. Meminimalkan biaya modal rata-rata pertimbangan WACC. Dimungkinkan untuk menurunkan WACC melalui manajemen yang masuk akal dari struktur modal perusahaan. Prinsip 2. Berinvestasi ketika nilai intrinsik aset sama atau melebihi biaya. Ya, berpikir seperti investor ketika Anda bekerja di dalam perusahaan bisa menjadi tantangan karena Anda belum tentu mengelola uang Anda sendiri dan karena keputusan investasi yang Anda hadapi umumnya tidak melibatkan sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, melainkan fisik aset seperti pabrik atau peralatan baru. Berinvestasi ketika nilai intrinsik aset sama atau melebihi biayanya dapat membantu memfokuskan pemikiran Anda seperti seorang investor ketika Anda menghadapi keputusan investasi perusahaan semacam ini. Prinsip 3. Jual efek. Kumpulkan dana saat tunai diterima sama atau melebihi nilai efek yang dijual. Bidang keuangan juga menjelaskan bagaimana perusahaan harus meningkatkan modalnya, orientasinya untuk berpikir seperti investor dan kerangka penciptaan nilai juga relevan di sini. Perbedaan utama yang ditemui di sini adalah bahwa perusahaan mengambil perspektif penjualan daripada pembeli. Karena dalam pembiayaan itu sendiri, perusahaan menjual sekuritas dan menerima uang tunai. Prinsip 3 mengajak kita untuk membandingkan memberi dan mendapat mirip dengan prinsip 2 dan lanjutkan dengan pembiayaan jika mendapatkan lebih besar dari atau sama dengan memberi. Keputusan ini dapat direduksi menjadi masalah penilaian. Selanjutnya ada prinsip 4. Abaikan pilihan dengan resiko Anda. Mereka menyebar dan dapat sangat mempengaruhi keputusan. Pada prinsip 2 dan 3 disajikan dalam bentuk penilaian diskonton cash flow atau DCF, tetapi DCF tidak menceritakan keseluruhan kisah keuangan. DCF didasarkan pada perkiraan titik yang tetap, perakiraan yang mungkin mengabaikan pilihan kontingensi yang mungkin dimiliki perusahaan saat ini atau di masa depan. Pilihan kontingensi adalah hak untuk mengambil tindakan yang masuk akal hanya jika hal-hal lain terjadi. Sebagai contoh, 1. Hak untuk meninggalkan pembangkit listrik tenaga nuklir jika kehilangan uang. 2. Hak untuk menyerahkan biaya rekonstruksi pabrik yang terbakar jika Anda memiliki api. 3. Hak untuk mengeksploitasi deposit mineral jika eksplorasi membuktikan adanya penyetoran. 4. Hak untuk meminta pinjaman atau menuntut pembayaran segera jika pinjaman wanprestasi. Selanjutnya pengertian dari financial management. Financial management atau sering disebut dengan manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan tersebut, yaitu profit atau laba. Kemudian ada tujuan adanya manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Kedua, memaksimalkan pemakaian uang perusahaan. Ketiga, memaksimalkan keuntungan. Keempat adalah struktur modal. Kelima, meningkatkan efisiensi dana perusahaan. Keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Ketujuh, mengurangi resiko operasional.
Kedelapan, mengurangi biaya modal. Kesembilan, operasional dan kehidupan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen keuangan. Pertama, ada planning atau perencanaan. Perencanaan ini dibuat sebagai pedoman untuk perkembangan bisnis di masa depan. Dengan perencanaan yang matang dan cermat, akan mudah diketahui bagaimana estimasi pengeluaran dan pemasukan finansial perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, ada budgeting atau penganggaran. Budgeting adalah sebuah kegiatan pengalokasian dana untuk sebuah keperluan perusahaan. Pengalokasian ini harus dilakukan semaksimal mungkin dengan memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Ketiga, controlling atau pengendalian. Secara ringkas, definisi controlling atau pengendalian adalah kegiatan pengendalian keuangan yang sedang berjalan atau digunakan. Sifatnya menyerupai evaluasi dan kontrol atas pemakaian dana agar tetap berada di koridor yang tepat dan tidak membengkak. Keempat, ada auditing atau pemeriksaan. Sesuai dengan namanya, auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Proses ini dilakukan sesuai dengan kaidah akuntansi sehingga terhindar dari adanya penyelewengan atau penyimpangan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Kelima, ada reporting atau pelaporan. Reporting atau pelaporan adalah kegiatan untuk melaporkan keuangan. Pelaporannya harus dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap semua kalangan yang ada di perusahaannya. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Keputusan pendanaan. Hal ini mencakup adanya segala kebijakan yang terkait dengan cara memperoleh dana, seperti kebijakan untuk menerbitkan obligasi atau kebijakan untuk mencari hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Dana yang dimaksud bisa bersumber dari internal perusahaan sendiri maupun dari eksternal. Kedua, ada keputusan investasi. Semua yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan untuk penanaman modal seperti aktiva tetap atau fixed asset. Modal bisa berupa tanah, gedung, maupun sarana prasarana perusahaan termasuk mesin produksi. Ketiga, keputusan pengelolaan aset. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan aset secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, atau perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana dipergunakan. Kedua, konsistensi. Prinsip manajemen keuangan konsistensi menekankan pada bagaimana perusahaan menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai dengan yang sudah direncanakan, serta tidak sering mengalami perubahan besar dalam rentang waktu yang pendek di satu periode. Ketiga, kelangsungan hidup. Prinsip manajemen keuangan kelangsungan hidup menekankan pada bagaimana kesehatan keuangan dari suatu perusahaan bisa terjaga, pengeluaran operasional bisa sesuai dengan dana yang ada. Strategi perencanaan mengikuti besar dana yang dimiliki. Yang keempat, ada transparansi. Transparansi adalah modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang akan diajak kerjasama. Perusahaan setidaknya harus terbuka mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan, menyediakan informasi terkait rencana dan kegiatannya kepada orang lain yang berkepentingan. Selanjutnya yang kelima, standar akuntansi. Standar akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan akan memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jika manajemen keuangan ini tidak ada dalam bagian perusahaan, bisa dipastikan kondisi keuangan di dalamnya akan carut-marut atau berantakan.
Selanjutnya yang keenam, integritas. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan yang mana ia ikut aktif melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Integritas ini juga harus ada pada laporan dan catatan keuangan agar keakuratan serta kelengkapannya terjamin. Selanjutnya yang terakhir ketujuh, pengelolaan. Manajemen keuangan yang tak kalah penting untuk dijalankan dalam suatu perusahaan adalah masalah pengelolaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dari kami, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.